Kami dapati kasus suami istri setelah acara kajian daurah bersama beberapa profesor, dan saya minta izin kisah ini untuk saya up, tapi nggak disebutin orangnya, sebagai pembelajaran bagi yang lain. Suami istri, si suami bawa istrinya pakai kursi roda, perutnya besar, kakinya besar, sambil membongkok gini terus, didorong sama suaminya, sambil bawa anaknya. Kemudian saya tanya, diagnosanya apa? Ya tumor dan kanker. Baik. Hobi makanannya apa? Hobi makanannya memang dingin-dingin. Lebih suka ikan. Ya, banyak makan sayur. Dingin-dingin. Dan kita tanya dia, kalau kita lihat modelnya, wajahnya, kalau lihat alisnya, parasnya, sudah kelihatan nih orang tipe dingin. Kalau ngomong, nggak diangkat. Nggak bisa ngangkat. Lembut. Habis itu kita tanya, sejak kapan sakit? Sebenarnya saya sakit sudah lama, kata dia. Sejak kapan Anda mulai merasakan sakitnya? Ini sejak sama suami ini. Saya tanya suaminya, Pak, si ibu ini lebih condong pendiam apa orangnya heboh? Lebih pendiam. Saya tanya ke ibunya lagi, ibu ini lebih introvert ya? Kalau punya masalah suka curhat enggak? Enggak. Sejak kapan ibu merasakan sakit ini? Sejak ya baru menikah sama suami saya, Tat. Oke, berarti penyakitnya gara-gara apa? Jangan suaminya dulu salahin. Gara-gara apa? Istrinya memang introvert. Dan sebab dari luar suaminya. Oke, berarti ketemu di sini. Tumor kanker dia berarti gara-gara introvert dia, sedihnya dia, dari gara-gara ucapan dan tindak tanduk suaminya nggak pernah di floor, nggak pernah dirilis bertahun-tahun. Akhirnya dia cerita, iya Tat, saya itu tipe lebih pilih diem daripada buka front tengkaran. Setiap ucapan suami saya, ya saya telan, saya simpen. Tapi memang saya kerasa, jadinya saya seperti ini. Nah, berarti Bapak sudah tahu penyebabnya sakitnya si istri adalah, iya Tat, saya Tat. Nah, dari sini Anda sudah ngobatin. Anda pakai lisan Anda sebagai senjata obat bagi dia. Berarti Bapak sudah tahu penyebabnya adalah Bapak. Iya Tat, saya memang gitu. Bapak mau bantu ibu nggak untuk bisa sembuh dengan izin Allah? Tentu Tat. Baik, kita sampaikan. Ibu ini nyimpen, sedih berlebihan, berlarut sampai akhirnya kena tumor kanker di rahim. Baik. Habis itu lanjutin, ibu pertama harus ridho dengan qada dan qadar. Karena itu obat yang paling manjur. Kembalikan hati kepada Allah. Kedua, ya, ibu harus banyak baca Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu bisa menghancurkan kanker dan tumor si ibu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung bakal tunduk, dia bakal hancur, apalagi hanya kanker rahim ibu. Itu sudah naik rasa harapnya dia. Bapak, jangan sakiti hati ibu lagi. Ya, siap Tat. Saya bantu insyaallah. Kemudian pola makan. Pola makannya di-up dia, karena dia sudah dingin banget, maka di-up. Di-up dengan apa? Makanan yang sifatnya panas. Makan sate kambing, sop ayam jago, sate kelinci, sate kuda, jahe, itu enak-enak semua. Ya, dikodok yang tadinya sedih dikodok dengan makan enak. Dengan Al-Quran juga. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu saya di resto kami di Mojokerto, sedang kunjungan ke sana sambil dialog ya dengan pengunjung, tiba-tiba datang 2 orang dengan anaknya. Tat, masih ingat kami nggak Tat? Kok lupa saya? Nggak ingat sama sekali. Karena lewat orang banyak gitu ya, jadi dimaklumi nggak ingat. Subhanallah, Tat yang di Surabaya setelah acara daurah. Oh iya, nah kursi rodanya mana? Alhamdulillah, sudah nggak pakai kursi roda lagi. Baru 2 pekan. Setelah itu lanjut nasihat
terapi, ya, memperbarui cara terapi, ditambah PR-nya. 1 pekan kemudian suaminya chatting. Apa ini ya yang keluar dari rahim seperti daging besar? Ternyata dagingnya keluar. Yang bikin benjolan tadi. Dan kakinya langsung kempes, perutnya kempes. Dengan izin Allah. Dalam waktu 3 pekan sudah membaik. Nah, sekali lagi rahimakumullah jami'an. Ini hanya sebagai contoh. Ketika Anda tahu diri Anda panas dingin, Anda bisa identifikasi tubuh Anda, penyakitnya, dan Anda bisa cari lawannya, pasangannya.